Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi surfaktan pada mata kuliah Farmasi Fisika. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Nabila, NPM 10060319128 dari kelas Farmasi D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 poin, yaitu yang pertama menjelaskan tentang prinsip HLB, yang kedua menjelaskan tentang Gibbs absorption, dan yang terakhir menjelaskan tentang potensial zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu surfaktan. Surfaktan merupakan senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan antar dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Di sini surfaktan memiliki sifat amfifilik dengan kepala bersifat hidrofilik atau suka air dan ekor yang bersifat lipofilik atau tidak suka air. Hubungannya dengan HLB atau hidrofilik lipofilik balance adalah ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan, atau diringkas secara sederhana, HLB merupakan perbandingan banyaknya senyawa hidrofilik dan banyaknya senyawa lipofilik dari suatu zat aktif. Griffin merupakan orang pertama yang merancang suatu skala sembarang dari berbagai angka sebagai suatu angka HLB. Prinsip HLB yaitu merupakan nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Dengan prinsip, semakin tinggi HLB surfaktan, maka semakin hidrofilik suatu zat surfaktan tersebut. Mengapa demikian? Karena gugus hidrofilik pada suatu zat tersebut lebih dominan banyak dibandingkan dengan gugus lipofilik, maka surfaktan lebih banyak pada fase air dan sedikit pada bagian antarmuka. Sedangkan kebalikannya, jika HLB rendah, maka semakin lipofilik suatu zat surfaktan tersebut, dan surfaktan tersebut lebih banyak pada fase minyak. HLB dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara substitusi dengan memasukkan nilai-nilai parameter yang diketahui ke dalam persamaannya, yaitu gram emulgator total dikali HLB butuh sama dengan gram twin dikali HLB twin ditambah gram span dikali HLB span. Yang kedua dengan cara aligatif, operasi pengurangan silang dari parameter yang diketahui. Perhitungan HLB sangat dibutuhkan untuk menentukan hasil emulsifan. Untuk emulsi yang stabil biasanya menggunakan HLB optimum. Masuk ke poin kedua tentang Gibbs absorption. Sebelumnya saya ingin membahas tentang surfaktan sebagai pembasah. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Dengan prinsip, semakin kecil sudut kontaknya, artinya zat tersebut semakin mudah dibasahi. Sebagai contoh, suatu zat padat susah untuk dibasahi, maka diketahui bahwa tegangan permukaannya tinggi sehingga kelarutannya rendah. Dengan adanya surfaktan yang bertindak sebagai pembasah, maka tegangan permukaan dapat diturunkan sehingga kelarutannya dapat meningkat. Gibbs absorption merupakan perubahan tegangan permukaan, dapat dianalisis dengan Gibbs absorption isotherm untuk mendapat surface excess, ditentukan dari kurva tegangan permukaan dengan konsentrasi larutan. Biasanya perubahan tegangan permukaan dapat disebabkan oleh surfaktan. Sebagai contoh, yaitu dengan span ataupun twin.
Span bersifat hidrofobik atau lipofilik, dan twin biasanya bersifat hidrofilik atau suka air. Kenapa demikian? Karena twin memiliki bagian dengan kepala lebih besar daripada ekor, sehingga lebih mudah tertarik pada fase air. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang potensial zeta. Sebelumnya, kita mengetahui dulu apa itu potensial zeta. Potensial zeta adalah perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik. Dengan prinsip, semakin tinggi harga potensial zeta, akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Bila harga potensial zeta terlalu kecil, maka gaya tolak-menolak antar partikel tersuspensi menjadi lemah dan kemungkinan terjadi penggabungan partikel atau flokulasi. Biasanya flokulasi ini terjadi pada sediaan suspensi ataupun emulsi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dikembalikan hanya dengan pengadukan. Biasanya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, charged colloids, yaitu memiliki koloid bermuatan negatif yang saling tolak-menolak. Kemudian, pada proses kedua, yaitu proses koagulasi, di mana adanya penambahan aluminium sulfat, sehingga akan ada gaya tarik-menarik antara muatan positif yang ditambahkan dari aluminium sulfat dengan muatan sebelumnya. Kemudian, proses selanjutnya yaitu flokulasi, di mana akan ada penambahan polimer dan polimer kationik sehingga membentuk kelompok makro. Polimer ini ditambahkan untuk menyatukan gelembung-gelembung atau kumpulan atau butiran-butiran yang terbentuk dari proses koagulasi. Namun, flokulasi dapat dihilangkan dengan pengadukan. Tahap terakhir yaitu sedimentasi, yaitu adanya pengendapan disebabkan kelompok makro atau gelembung-gelembung yang sebelumnya akan bergabung dan membesar membentuk endapan. Selanjutnya dijelaskan pada slide berikutnya. Ini merupakan ilustrasi dari penjelasan sebelumnya. Di sini pada charged colloid terdapat ion negatif yang saling tolak-menolak. Kemudian pada tahap koagulasi ditambahkan dengan penambahan aluminium sulfat, maka muatan positif dan negatif akan saling tarik-menarik dan berikatan. Kemudian pada tahap flokulasi, karena ada penambahan polimer dan polimer kationik, sehingga timbulnya gaya van der Waals yang menarik semua koloid-koloid pada cairan tersebut. Kemudian koloid tersebut masuk ke tahap sedimentasi, di mana semua akan mengendap. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.